Pada malam 9-10 September, Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Ukraina. Namun, yang membuat serangan ini belum pernah terjadi sebelumnya adalah Moskow mengarahkan lebih dari 20 drone ke wilayah udara NATO, Polandia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, warga Polandia menerima notifikasi pesan teks berisi peringatan netralisasi objek yang melanggar wilayah Republik Polandia. Ini adalah tindakan agresi yang menciptakan ancaman nyata terhadap keselamatan warga negara kami. Demikian pernyataan dari Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia. Pasukan Polandia dan sekutu disiagakan penuh. 4 bandara utama di Polandia Timur dan Tengah, Rzeszów, Jasionka, Lublin, Swidnik, serta Bandara Chopin dan Modlin di Warsawa ditutup untuk memberi jet tempur keleluasaan melacak dan menyerang target yang datang. Menurut pernyataan NATO selanjutnya, respons tersebut melibatkan pesawat pengintai F-16 dan AWACS Polandia, F-35 Belanda yang bertanggung jawab atas sebagian besar penembakan, baterai Patriot Jerman, dan tanker pengisian bahan bakar Italia. Drone terakhir ditembak jatuh pada pukul 6:45 waktu setempat. Drone-drone yang teridentifikasi sejauh ini sebagian besar merupakan umpan jenis Gerbera yang sebagian besar jatuh setelah kehabisan bahan bakar. Satu drone mencapai lokasi Mniszów di Polandia Tengah, sementara yang lain melayang ke arah pantai Baltik. Namun, tidak dapat dikesampingkan kemungkinan beberapa drone membawa muatan peledak. Di kota Wiriki, satu drone menghantam sebuah bangunan tempat tinggal, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Rekaman menunjukkan sebuah jet tempur NATO menghancurkan sebuah drone Rusia, kemungkinan besar dengan rudal AIM-9 atau AIM-120. Ini menandai pertama kalinya dalam sejarah pesawat tempur NATO menembak jatuh senjata ofensif Rusia di wilayah aliansi. Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan 458 objek udara malam itu, termasuk 250 Gerania, Syahid Rusia. Pertahanan udara menjatuhkan 413 objek, sementara sisanya lolos atau jatuh di atas Polandia. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menghimbau agar tetap tenang, tetapi mengonfirmasi bahwa setidaknya 19 pesawat tanpa awak telah melintasi wilayah udara Polandia, tidak hanya dari Ukraina tetapi juga dari Belarus. Ia mengumumkan bahwa Polandia telah menerapkan pasal 4 perjanjian NATO, sebuah mekanisme untuk konsultasi mendesak ketika sekutu merasa terancam. Sementara itu, Presiden Karol Nawrocki menyatakan bahwa pertemuan Dewan Keamanan Nasional akan diselenggarakan dalam waktu 48 jam. Moskow membantah terlibat, mengklaim tidak ada bukti bahwa drone tersebut milik Rusia. Belarus, yang tampaknya ingin menjaga jarak, bersikeras bahwa mereka sebenarnya telah memperingatkan Warsawa tentang kedatangan drone tersebut, sebuah upaya Lukashenko untuk berpura-pura menjadi aktor independen. Beberapa jam sebelumnya, Polandia telah menutup perbatasannya dengan Belarus karena latihan militer Zapad. Amerika Serikat dilaporkan mengerahkan pesawat pengebom B-52 ke Eropa, meskipun masih belum jelas apakah langkah ini terkait dengan serangan Rusia. Mari kita tinjau situasinya. Selamat menyimak laporan khusus Good Times, Bad Times. Setelah membahas situasi terkini yang mungkin akan terus berkembang, mari kita beralih ke bagian lebih penting, kesimpulan. Apa arti insiden hari ini bagi Polandia, Ukraina, Rusia, dan secara lebih luas Eropa dan Amerika Serikat? Hampir tidak ada keraguan bahwa serangan Rusia itu disengaja. Operator Rusia mempertahankan kendali atas drone mereka di sepanjang jalur penerbangan. Beberapa media bahkan menyatakan bahwa Moskow telah mempersiapkan serangan tersebut selama berbulan-bulan. Diduga menggunakan kartu SIM Polandia untuk mempertahankan komando dan kendali.
Bahkan, ada kemungkinan bahwa gangguan Ukraina terhadap sistem Rusia terkadang dapat menyebabkan drone menyimpang dari jalur dan memasuki wilayah udara Polandia. Jika ini hanya 1 atau 2 drone yang tersesat seperti yang telah terjadi sebelumnya, insiden tersebut dapat ditafsirkan berbeda. Namun, ketika lebih dari 20 drone terlibat, beberapa di antaranya masuk dari wilayah Belarus, kemungkinan kecelakaan dapat dikesampingkan. Serangan itu memang disengaja. Dari segi intensitas, serangan itu tidak menimbulkan ancaman serius bagi negara Polandia. Ukraina menghadapi rentetan serangan dalam skala ratusan kali lebih besar setiap hari. Namun, dampak dari episode ini sangat serius. Dari perspektif Kremlin, langkah ini memiliki beberapa tujuan utama, namun juga berpotensi menimbulkan kerugian. Pertama, langkah ini menandakan bahwa melihat keraguan-raguan Eropa, sikap Amerika yang bimbang, dan gaya negosiasi Trump yang naif, Rusia telah memilih untuk mengambil langkah selanjutnya dalam eskalasi, menguji kemampuan dan pertahanan NATO secara langsung. Moskow kemungkinan besar bertujuan untuk menguji sistem pertahanan udara Polandia dan sekutu sayap timur lainnya, serta untuk menilai tekad politik para pemimpin NATO. Kedua, dengan biaya yang sangat rendah, drone-drone ini merupakan sistem murah yang diproduksi massal. Gerbera, Rusia memaksa NATO untuk mengeluarkan sumber daya yang sangat mahal, mengerahkan F-16 dan F-35, mengaktifkan baterai pertahanan udara, dan mengerahkan pesawat pengintai AWACS. Serangan itu juga melumpuhkan 4 bandara utama Polandia dan memobilisasi seluruh mesin politik milik negara dan bahkan aliansi. Kesengajaan biaya ini sangat dramatis, mencapai puluhan juta dolar. Sebagaimana dicatat oleh mantan komandan NATO di Eropa, Jenderal Ben Hodges, fakta bahwa NATO harus mengerahkan F-16, F-35, baterai Patriot, dan sistem lainnya untuk menetralkan drone yang nilainya hampir sama dengan mobil kelas menengah menunjukkan bahwa aliansi tidak cukup siap dan tidak memiliki mekanisme untuk menghadapi ancaman semacam itu. Hodges menyerukan latihan untuk menunjukkan bahwa NATO dapat menangkal serangan semacam ini secara efektif dan yang terpenting dengan biaya murah. Segalanya kini bergantung pada respons dari Polandia dan lebih luas lagi aliansi. Baru setelah itu kita dapat menilai apakah serangan itu menguntungkan Rusia atau justru menjadi bumerang. Dalam skenario yang menguntungkan Moskow, insiden itu akan berakhir dengan kecaman, pertemuan kabinet dan sekutu yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya sedikit perubahan nyata. Serangan itu kemudian akan menjadi yang pertama dari banyak serangan berikutnya, setiap kali memaksa NATO menggunakan sistem mahal untuk menembak jatuh drone styrofoam. Jika demikian, seperti yang diharapkan Kremlin, Eropa pada akhirnya akan menekan Ukraina untuk mengakhiri perang, dan tanpa dukungan Barat, Kiev akan dipaksa untuk menyerah dengan satu atau cara lain. Namun, ada juga kemungkinan lain yang jauh lebih buruk bagi Rusia dan jauh lebih baik bagi Ukraina, Polandia, dan NATO. Ini adalah menjadi titik balik. Serangan pesawat nirawak Rusia terhadap Polandia, dan ini bukan berlebihan, dapat memicu perubahan paradigma dalam pemikiran para pengambil keputusan Polandia dan NATO. Dalam jangka panjang, Rusia tidak boleh dibiarkan menyerang tanpa hukuman. Rasio biaya, efek dari respon defensif semata, sebagaimana telah kami uraikan, akan merusak kemampuan NATO dan hanya akan memperkuat keyakinan Moskow bahwa Eropa belum belajar apapun. Oleh karena itu, Polandia, NATO, dan Ukraina berkepentingan untuk akhirnya menerima perlunya penyelesaian yang komprehensif. Pertama, Ukraina yang berjuang untuk bertahan hidup telah mengembangkan industri drone domestik yang ekstensif dan yang terpenting murah, yang kini kemungkinan besar memproduksi drone serang jarak jauh serta rudal jelajah dan balistik buatan dalam negeri. Ukraina, Polandia, dan NATO memiliki kepentingan bersama bagi produsen Ukraina untuk bermitra dengan industri Polandia dan memperluas kapasitas produksi di wilayah Polandia.
Polandia harus melakukan segala yang mungkin untuk mendukung kemampuan Ukraina, sementara sebagai imbalannya menjalin proyek bersama dan kemitraan teknologi dengan perusahaan-perusahaan seperti Luch, Ukroboronprom, Firepoint, dan Vivdenmach yang memastikan produksi paralel untuk angkatan bersenjata Polandia. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan program Security Action for Europe yang baru diluncurkan Uni Eropa. Tepat pada hari serangan, Brussels mengumumkan alokasi hampir 44 miliar euro untuk Warsawa, kira-kira sepertiga dari seluruh anggaran program. Security Action for Europe diluncurkan pada Mei 2025 sebagai instrumen keuangan Uni Eropa baru yang memungkinkan pinjaman pertahanan bersama bagi negara-negara anggota. Pinjaman ini ditawarkan dengan persyaratan yang sangat menguntungkan dengan jangka waktu pembayaran hingga 45 tahun. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung program pertahanan Uni Eropa. Tetapi yang terpenting dalam hal ini juga untuk proyek bersama dengan mitra seperti Ukraina. Kembali ke konsekuensi serangan Rusia, kita kini memasuki wilayah yang jauh lebih suram. Kecaman dan demonstrasi NATO bahwa mereka dapat menembak jatuh drone-drone ini, terutama dengan platform canggih seperti F-35 saja tidak cukup. Malahan, hal ini berisiko memicu serangan lebih lanjut. Jika respons aliansi hanya sebatas ini, Moskow hampir pasti akan mengulangi taktik tersebut. Lagi-lagi terhadap Polandia, tetapi juga terhadap negara-negara Baltik atau Finlandia secara berkala. Lain kali, mungkin bukan hanya drone yang akan digunakan, tetapi juga rudal jelajah nyasar. Dalam skenario seperti itu, seluruh sayap timur NATO secara bertahap akan berubah menjadi zona abu-abu perang hibrida, di mana serangan Rusia dinormalisasi dan diperlakukan sebagai fitur permanen dalam lanskap keamanan. Hal ini mengarah pada tesis kontroversial. NATO harus menunjukkan respons pembalasan yang simetris. Setelah 19 atau lebih drone diluncurkan ke Polandia, jumlah yang identik harus diluncurkan oleh aliansi terhadap wilayah Rusia atau terhadap sistem Rusia yang ditempatkan di Belarus. Pada saat yang sama, NATO harus mengomunikasikan dengan jelas bahwa ini bukanlah tindakan perang, tetapi serangan balik yang terukur dan simetris. Ya, ini berarti pertukaran kinetik antara dua kekuatan nuklir, NATO dan Rusia. Namun, kita sudah melihat skenario seperti itu terjadi pada bulan Mei ketika India dan Pakistan terlibat dalam pertukaran basa-basi yang tajam. Jauh dari meningkatkan krisis, secara paradoks ia justru meredakannya dengan mengurangi insentif bagi kedua belah pihak untuk mengulangi provokasi. Namun untuk saat ini, dilihat dari kesiapan elit politik NATO, respons semacam itu tampaknya mustahil. Sekalipun Polandia ingin bertindak, Washington hampir pasti akan menahannya. Dan jika Warsawa terus maju tanpa persetujuan Amerika, mereka berisiko kehilangan payung keamanan NATO, pasal 5 itu sendiri. Sekali lagi, banyak, jika tidak semuanya, bergantung pada keputusan Donald Trump. Namun, ada bentuk pembalasan lain. Salah satu opsi yang telah lama dibahas adalah bagi aliansi untuk menguasai langit di atas Ukraina Barat, menembak jatuh setiap pesawat nirawak atau rudal musuh di sana. Ini bukan berarti pasukan NATO beroperasi di tanah Ukraina, melainkan mencegat serangan Rusia di atasnya. Langkah seperti itu akan membebaskan sumber daya Ukraina yang berharga dan menyelamatkan nyawa warga sipil, sekaligus memberi pasukan NATO pengalaman tempur dunia nyata yang tak ternilai. Bagi Moskow, hal ini juga akan mengirimkan pesan yang jelas. Setiap tindakan agresi terhadap NATO memiliki konsekuensi yang menyakitkan. Dengan kata lain, negara-negara NATO harus menanggapi setiap uji coba atau tindakan agresi Rusia dengan tindakan hukuman militer maupun ekonomi. Maciej Wilk misalnya telah menyarankan agar Polandia dan negara-negara kawasan lainnya menangguhkan layanan navigasi udara ke Kaliningrad yang secara efektif memutus lalu lintas udara di sana. Langkah yang lebih keras adalah mengeluarkan ultimatum kepada semua maskapai asing.
Mereka boleh terbang ke Rusia atau ke Eropa, tetapi tidak boleh keduanya. Ini akan menargetkan maskapai seperti Emirates, Belavia, Air Serbia, atau Turkish Airlines, serta maskapai Asia, terutama maskapai Tiongkok. Moskow akan terpaksa hanya bergantung pada maskapainya sendiri. Hal itu tentu akan merugikan Rusia. Namun menurut laporan yang tidak resmi, Trump mendesak opsi nuklir. Waktu kebocoran itu bertepatan dengan serangan pesawat nirawak di Polandia. Diduga Trump mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi penuh kepada Tiongkok dan India kecuali mereka berhenti membeli minyak Rusia. Bersama-sama, kedua negara tersebut menyumbang 66% ekspor hidrokarbon Rusia, sebagian besar berupa minyak mentah. Jika embargo juga mencakup Turki dan Uni Eropa sendiri yang masih mengimpor sekitar 9%, hal itu akan menghapus 96 pasar ekspor Rusia. Dan perlu diingat, perkiraan menunjukkan bahwa sebanyak 60% pendapatan negara Rusia bergantung pada pendapatan dari sektor energi. Meski demikian, tangan kanan Trump, J.D. Vance, menyampaikan nada yang berbeda pada hari yang sama, menegaskan bahwa tujuan Trump bukanlah untuk mengisolasi Rusia secara ekonomi. Bagi Ukraina yang lelah berperang, serangan sebesar serangan hari ini terhadap Polandia hampir dianggap sebagai momen untuk beristirahat. Namun bagi NATO, ini merupakan seruan untuk bangun dan mungkin yang paling keras, yang menuntut respons yang memadai dan tegas. Akankah kita melihatnya? Keraguan dan kelesuan para pemimpin Eropa ditambah dengan sikap naif Donald Trump menunjukkan kemungkinannya rendah. Dan itulah kesimpulan yang diharapkan Kremlin dari NATO dari serangan ini. Namun, masih ada kemungkinan bahwa Moskow telah salah perhitungan, bahwa serangan ini justru dapat memicu mobilisasi sumber daya dan kemauan politik di seluruh aliansi, hasil yang ingin dihindari Rusia dengan segala cara.